Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Sahiratul Hayah, NPM 2211010392. Di sini saya akan menjelaskan tentang thariqah dan tasawuf. Kata tarekat diambil dari bahasa Arab, yaitu thariqah, yang secara etimologis yang berarti jalan, untuk menuju jalan spiritual. Tarekat menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Abu Bakar At-Jeh. Tarekat artinya jalan, petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru, sambung menyambung dan rantai merantai. Yang kedua ada menurut Hamka, antara makhluk dan Khalik ada perjalanan hidup yang harus kita tempuh. Inilah yang dikatakan thariqah atau jalan. Yang terakhir ada menurut J.S. Trimingham, tarekat adalah metode praktis untuk membimbing murid dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan melalui tingkatan-tingkatan maqamat kesatuan yang utuh dari pengalaman jiwa yang disebut status dan ahwal secara beruntun untuk merasakan hakikat Tuhan. Adapun thariqah menurut istilah ulama tasawuf ialah yang pertama jalan kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih dan tasawuf. Yang kedua cara atau kaifiat mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai suatu tujuan. Berdasarkan beberapa definisi yang tersebut di atas, jelaslah bahwa thariqah adalah suatu jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Unsur-unsur dalam tarekat. Yang pertama ada mursyid. Mursyid adalah dianggap telah mencapai tahap mukasyafah, telah terbuka tabir antara dirinya dan Tuhan. Mursyid atau guru atau master bertugas menemani dan membimbing para penempuh jalan spiritual untuk mendekati Allah, seperti yang terjadi pada diri sang guru. Yang kedua ada baiat. Baiat atau taklin adalah janji setia seorang murid kepada gurunya bahwa ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh sang guru tanpa reserve. Yang ketiga ada silsilah. Silsilah tarekat adalah nisbah, hubungan guru terdahulu sambung menyambung antara satu sama yang lain sampai kepada Nabi. Hal ini harus ada sebab bimbingan kerohanian yang diambil dari guru-guru itu harus benar-benar berasal dari Nabi. Yang keempat ada murid, adalah orang yang sedang mencari bimbingan perjalanannya menuju Allah. Yang terakhir ada ajaran. Ajaran adalah praktik-praktik dan ilmu-ilmu tentunya yang diajarkan dalam sebuah tarekat. Biasanya masing-masing tarekat memiliki kekhasan dalam ajaran dan metode khusus dalam mendekati Tuhan. Tasawuf berasal dari bahasa Arab, yaitu tasawwafa yatasawwafu tasawwuf, yang memiliki arti bulu domba atau wol. Adapun pengertian lain mengenai tasawuf dari tokoh sufi, dari masing-masing pendapat berasal dari tokoh sufi. Di antaranya yang pertama ada menurut Al-Junaidi, berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari segala hal yang mengganggu perasaan manusia, mendekati suatu hal yang diridhoi Allah, bergantung pada ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada semua orang. Yang kedua, pendapat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat bahwa tasawuf merupakan cara mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan berkholwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Yang terakhir, menurut Syekh Ibnu Ajibah berpendapat bahwa tasawuf adalah sebagai ilmu yang membawa kepada pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui penyucian rohani dan diimplementasikan dengan amal perbuatan soleh melalui jalan tasawuf yang utama, yaitu ilmu, amal, dan karunia ilahi.
Ajaran-ajaran tasawuf. Yang pertama, tasawuf akhlaki, merupakan ajaran berdasarkan doktrin ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang berkaitan berdasarkan pada keadaan tingkat rohaniyah yang berorientasi pada penyucian jiwa dan pembinaan moral. Yang selanjutnya ada tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang membahas tentang memadukan antara visi mistis dan rasional sebagai penggagasnya. Konsep-konsep yang ada pada tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang kaya dan penuh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Yang terakhir ada tasawuf amali, merupakan ajaran tasawuf yang menekankan pada aspek amaliyah berupa zikir dan lainnya. Dalam istilah zikir memiliki perbedaan dengan wirid, bahwa zikir lebih bersifat generik, segala upaya yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.